Uslistia mute dulu ya. Ada gambar buku dan juga ada gambar apa namanya? Di tengahnya ada gambar Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita lihat Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, sampul bukunya ini ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara. Nih, ini penting sekali teman-teman untuk teman-teman tahu. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, perkasa. Nah, lihatlah perisainya. Perisai itu apa sih, Us? Perisai itu adalah tameng yang ada di dadanya Garuda. Jadi kalau ini tamengnya itu adalah nih, teman-teman. Aduh, kebablasan. Nah, ini tamengnya itu di sini, teman-teman. Ini tamengnya. Nah, tamengnya itu di dalam dada Garuda Pancasila itu ada sila-sila pada Pancasila. Jadi pada perisainya itu ada yang namanya sila-sila Pancasila, teman-teman. Nah, satu hal lagi. Pancasila merupakan dasar negara. Ini penting sekali, teman-teman, untuk teman-teman ingat bahwa dasar negara dan lambang negara itu berbeda. Jadi nanti kalau Uslistia ada soal ulangan yang menanyakan tentang dasar negara, kalau teman-teman jawab Garuda Pancasila itu salah ya. Jadi dasar negara itu bukan Garuda Pancasila. Dasar negara itu adalah Pancasila. Namun kalau Uslistia tanya lambang negara itu adalah Garuda Pancasila. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau Garuda Pancasila itu lambang negara, kalau Pancasila itu dasar negara. Jadi harus dibedakan ya. Teman-teman sudah kelas 2 pasti sudah harus paham. Kalau dasar negara dan lambang negara itu berbeda. Oke, sekarang kita buka halaman berikutnya. Ini ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman pasti semua sudah hafal ya tentang bunyi Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang simbolnya. Kalau teman-teman sudah melihat video dari Uslistia tadi, Uslistia sudah ngecek beberapa dari kalian, pasti sudah tahu ya. Simbol pertama, sila pertama itu adalah bintang emas. Simbol kedua adalah rantai emas. Simbol ketiga adalah pohon beringin. Simbol keempat adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, padi dan kapas. Nah, sekarang teman-teman boleh pasangkan simbol-simbol ini dengan silanya. Ditulis di sini. Tapi kalau sekarang ditulis di sini pasti ini ya lama ya. Jadi Uslistia minta teman-teman untuk mempersingkat waktu kita kasih tanda saja ya teman-teman ya. Karena teman-teman pasti bunyinya sudah hafal. Nah, untuk yang ini kira-kira ada yang tahu nggak? Boleh dibuka mikrofonnya teman-teman. Padi dan kapas, ini sila keberapa teman-teman? Nih. Siapa yang jawab? Ya, Oke, sila kelima, hebat. Nah, sekarang bintang emas. Ini sila keberapa teman-teman? Sila ke-1. Hebat. Siapa yang jawab? Hebat. Sila pertama, rantai emas. Sila kedua, hebat. Pohon beringin. Sila ketiga. Sila ketiga, hebat. Sekarang yang terakhir adalah kepala batu. Sila keempat. Kepala batu. Iya, sila keempat. Pinter, hebat. Nah,
Sekarang nanti teman-teman boleh tulis di sini ya. Namun sekarang Uslisya harus lanjut karena materi kita masih banyak. Nah, Pancasila, ingat ya teman-teman, Pancasila itu bukan lambang negara. Pancasila itu adalah apa teman-teman? Dasar negara. Hebat. Pancasila itu bukan lambang negara. Pancasila itu adalah dasar negara. Pokoknya harus ingat ya, Uslistia pengen teman-teman itu kritis. Jadi teman-teman harus tahu bedanya dasar negara dan lambang negara. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar yang menunjukkan sila keberapa teman-teman? Sila keberapa? Gambar di sini. Itu termasuk sila keberapa teman-teman? Iya, hebat. Sila pertama, ini sila pertama ya. Jadi sholat berjamaah, berdoa sebelum makan, pergi ke gereja, pergi ke pura, pergi ke wihara, dan pergi ke kelenteng, itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Namun untuk yang beragama Muslim tidak perlu melakukan ini ya, tidak perlu melakukan ini dan tidak perlu melakukan ini. Satu lagi, ini juga tidak perlu. Jadi untuk yang Muslim perginya ke masjid, gitu ya. Nah, sekarang Uslisya tanya, apakah kamu sering beribadah bersama keluargamu? Siapa yang suka ke masjid bareng sama ayah, sama mama? Aku. Iya. Sebelum COVID ya, pasti teman-teman senang sekali membantu bersama mama dan papa pergi ke masjid. Oke. Untuk materi PKN ini sudah selesai ya. Jadi kita sudah membahas sila-sila dalam Pancasila untuk subtema 1. Sekarang Uslistia minta teman-teman untuk membuka halaman 44. Ini isinya tentang materinya materi umum sih, tapi di situ ada materi PKN dan juga ada materi bahasa Indonesia. Sekarang teman-teman buka halaman 44 sayang. 40. Oke, sudah selesai? Sudah dibuka, Nak? Oke, kalau sudah dibuka kita mulai ya. Hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada kata jalan tengah, ada kata mobil, ada kata bernomor, ada kata bangun, ada kata macet, ada kata bekal, ada kata tiket. Uslistia minta teman-teman untuk mengisi pada kolom di bawah ini. Nanti ditulis ya, jangan dikasih garis, tapi ditulis. Nah, Uslistia akan baca, kita kerjakan bersama-sama. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara musyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Apa? Ayo. Jalan tengah. Iya, hebat. Jalan tengah, sayang. Jalan tengah. Ditulis ya. Nah, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Pintar, siapa tadi yang jawab? Hebat. Sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak? Macet. Solo macet nggak teman-teman? Macet. Solo macet, Gus. Sekarang Gus.
Ayo memarkir Mobil. mobil. Hebat. Ayo memarkir mobil. Dan yang terakhir, Ibu Udin dan kakaknya antri membeli tiket. Hebat. Tiket gitu ya. Kalau di iklan-iklan. Antri membeli tiket. Oke, sekarang teman-teman silakan tulis dulu. Biar teman-teman sambil belajar menulis. Tulisannya harus rapi ya. Kalau Uslistia ini kurang rapi karena Uslistia tulisnya di komputer. Jadi agak meletot-meletot tulisannya, teman-teman. Sudah selesai? Sudah. Belum. Oke, Uslistia liatin. Oke. Ada yang mau tanya? Sudah, Us. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang materi untuk matematika bahasa Indonesia untuk hari ini insya Allah sudah selesai ya. Yang lain boleh sambil menulis nanti kalau belum selesai. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran tematik hari Jumat. Besok kalian tetap daring bersama dengan Ustadz Firman. Semangat ya teman-teman ya. Nah, Ustadz Nik ada yang mau ditambahkan? Sambut Us, oke. Sambut. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, baik itu menulis komentar di YouTube atau kalau tidak bisa nulis di YouTube, boleh teman-teman nulis di kertas kemudian difoto ke US, dan juga teman-teman nanti boleh harus mengerjakan tugas menulis halus. Jangan lupa ya teman-teman, tugas menulis halus. Teman-teman, jadi kalau Uslistia memberikan tugas halaman 1 dan 2, teman-teman mengerjakan halaman 1 dan 2, kemudian kalau Uslistia lanjut ke halaman 4 dan 5, teman-teman halaman 3 boleh dikerjakan loh ya. Jadi teman-teman jangan hanya yang disuruh saja, boleh lanjut mengerjakan. Kenapa? Agar